Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Amanda Sulaiman dapat kembali hadir menjumpai Anda. Dan dalam kesempatan kita kali ini, saya ingin membahas terkait dengan psikologi dan juga kesehatan mental. Perlu diketahui, dewasa ini, kesehatan mental ini menjadi satu perbincangan yang sangat penting sekali, yang perlu kita ulas tentunya. Dan dalam kesempatan kita kali ini, sudah hadir di tengah-tengah saya, Ibu Ratnasari, SPSI, MPSI yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi, Amanda. Sehat ya? Sehat. Wah, kok kayaknya semangat banget nih hari ini ya. Nah, ini langsung saja nih sebagai sedikit background bagi pemirsa yang mungkin masih belum mengenal. Karena kan kalau tak kenal maka tak sayang ya Ibu Ratnasari, betul ya? Nah, ini Ibu Ratnasari ada beberapa catatan menarik dari pengalaman beliau yang perlu saya utarakan di sini. Beliau ini merupakan salah satu profesional konselor terbaik di Surabaya dan menjadi salah satu penulis buku acuan dari dasar dalam praktik psikologi dan menjadi pembicara di beberapa perusahaan seperti di Nestle Group, Sinarmas Group, Kantor Pajak di Noyo Surabaya, PT Wismilak, Radio Suara Surabaya FM, siapa sih yang nggak tahu Radio SS di kota Surabaya ya, dan juga masih banyak lagi dan bahkan pernah sebagai dosen luar biasa di Universitas Surabaya dan juga Universitas Ciputra Surabaya. Ini kayaknya pengalamannya banyak sekali nih Bu. Wah, ini kalau saya lihat dari backgroundnya Ibu Ratnasari banyak sekali nih. Bisa dikatakan berarti Ibu Ratnasari ini sangat passionate banget dengan bidangnya, betul begitu ya? Iya, karena memang dunia psikologi saya sangat cintai itu. Dan dari awal saya masuk psikologi, saya sangat berusaha untuk banyak belajar. Di samping untuk bisa bermanfaat bagi diri sendiri, tentunya untuk karir saya. Oke, dan apa sih yang melatar belakangi Ibu Ratnasari hingga akhirnya berpikir untuk oke lah saya akan berkecimpung di khususnya untuk di dunia psikolog ya ini ya? Ya, kalau setiap klien yang datang pada saya, mereka selalu mengatakan mereka punya peristiwa traumatik, saya pun sama. Jadi dengan adanya peristiwa traumatik yang saya alami, saya berusaha belajar bagaimana saya bisa keluar dari situasi itu dengan lebih baik, sehingga saya tidak melihat bahwa peristiwa traumatik itu sebagai bentuk ganjalan saya untuk bisa berprestasi, tapi sebaliknya itu justru sebagai peluang saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya menjadikan itu sebagai dasar bagi saya untuk bisa sharing lebih banyak hal lagi kepada setiap klien saya. Harapannya mereka bisa belajar tidak hanya dari pengalaman saya, tapi berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dengan banyaknya klien yang saya temui, diharapkan mereka bisa mendapatkan itu semua menjadi yang terbaik untuk kehidupan mereka. Nah, ini tidak mudah loh Ibu Ratna, ini saya panggil Ibu Ratna betul ya? Ya. Bahwa bagaimana cara kita bisa melepaskan diri dari peristiwa traumatis di masa lalu hingga akhirnya menjadikan ibu seperti ini begitu. Sulit tidak sih Bu prosesnya karena kan ini cukup unik sekali nih Ibu Ratnasari ini ya pemirsa ya, bahwa ketika beliau mengalami masa yang paling menyakitkan dalam hidup, malah justru menjadi salah satu hal yang mungkin saya harus mempelajari lebih lanjut nih gitu. Sulit tidak sih pada saat itu berproses? Ya, tentunya pada saat kita menghadapi masalah itu pastinya sulit. Tapi dari sana itulah kenapa bahwa setiap dari kita perlu adanya pendamping atau orang-orang di dekat kita untuk bisa membuat kita melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana saya bisa bangkit, itu pun pada saat saya berada dalam kondisi itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi pada saat saya belajar untuk bisa ikhlas, untuk bisa belajar lebih berserah bahwa ini adalah bagian dari cerita masa lalu saya yang harus saya hadapi. Dan saya masih yakin bahwa saya punya peluang ke depan untuk hidup lebih baik. Di situ saya belajar saya bisa bangkit. Saya belajar untuk bisa forgiveness kepada setiap orang yang pernah mungkin melukai saya. Begitu. Nah, ini kan berarti ada salah satu kunci yang tadi sempat Ibu Ratna paparkan bahwa dibutuhkan satu pendampingan di sini. Berarti kan memang tidak main-main ya ketika seseorang itu berhadapan dengan kesehatan mentalnya tentunya. Nah, di sini orang pada umumnya sering beranggapan bahwa datang ke seorang psikolog itu untuk sekedar curhat gitu ya. Ini apa yang sebenarnya membedakan kalau misalkan curhat dengan keluarga, sahabat, teman, atau dengan psikolog? Itu bedanya seperti apa Ibu? Iya, karena kalau dengan psikolog perbedaan paling ekstrimnya adalah kaitan dengan tidak ada libatan emosionalnya. Seringkali kalau kita
curhat dengan orang lain, dalam hal ini adalah orang-orang terdekat atau orang-orang yang ada dalam circle kita, itu mereka masih sedikit banyak melibatkan unsur kedekatan dengan kita. Jadi seringkali tidak netral. Tetapi pada saat jadi pada saat kita bertemu dengan psikolog itu kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain karena dia tidak ada libatan emosi dengan kita, sehingga harapannya bantuan yang diberikan itu jauh lebih bisa menyeluruh, tidak hanya pada melihat hanya satu bagian, tapi sisi-sisi lain juga bisa dilihat. Berarti memang ketika kita berhadapan dengan psikologi seseorang itu perlu benar-benar netral ya? Betul. Tidak hanya seorang wartawan berarti kalau begitu. Kok bisa begitu ya? Dan itulah kenapa seorang psikolog itu jarang sekali bisa untuk menangani, atau mungkin kita lebih membatasi kalau harus menangani klien yang kaitannya dalam circle kita. Jadi misalnya keluarga, kakak, adik, keponakan, orang tua, itu biasanya kita tidak bisa secara langsung mengintervensi seperti kita memberikan intervensi kepada klien-klien kita, karena ya sekali lagi libatan emosi itu mempengaruhi cara mereka mempersepsi kita. Iya, karena dengan begitu kan hingga akhirnya nanti akan berpengaruh pada solusi yang dihadapkan juga begitu ya. Betul. Nah, tapi di sini nih anggapan masyarakat seringkali nih Bu Ratna bahwa kalau kamu datang ke psikiater atau ke psikologis itu berarti kamu punya gangguan jiwa atau apa, jadi kayak terlalu parah. Apakah hal-hal seperti itu tuh benar adanya begitu? Iya, memang realitanya di Indonesia itu pengetahuan tentang kebutuhan psikolog itu masih terus berkembang. Jadi dari dulunya awalnya memang bahwa mereka hanya akan datang pada saat mereka merasa membutuhkan untuk bisa curhat kaitannya dengan gangguan kejiwaan mereka. Depresi, parah dulu stres, gitu ya. Betul. Tapi untuk saat ini bahkan mereka yang misalnya untuk mencari kerja aja sulit, mereka mencari tips di mana di psikolog. Kemudian kaitan dengan permasalahan keluarga, kebetulan permasalahan keluarga banyak yang akhir-akhir ini saya tangani, itu justru mereka mencari psikolog untuk mencari pihak netral. Karena kenapa, kalau dengan sekali lagi curhat sama orang tuanya gitu ya, atau mungkin berbincang-bincang dengan orang tuanya, mereka akan ada situasi kemungkinan salah satu memihak pihak yang lain. Jadi biasanya mereka akan mencari orang ketiga untuk kemudian menjadi pihak yang lebih netral, memberikan mereka sudut pandang baru. Harapannya adalah mereka bisa memetik atau mungkin mengambil hal terbaik mereka atau solusi yang mereka akan terapkan. Jadi sekali lagi sebetulnya psikolog tidak memberikan solusi secara langsung bahwa oh ya harus begini, harus begitu. Tetapi kita mencoba untuk menjadi cermin bagi mereka. Harapannya dengan menjadi cermin bagi mereka, kita bisa menunjukkan kepada mereka, mengedukasi mereka, dan kemudian mereka punya insight baru untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka. Dan itu kapan sih Bu Ratna kita mesti kayaknya ini sekarang waktunya aku datang ke psikologis deh gitu. Apakah harus menunggu parah terlebih dahulu atau memang ketika ada satu ganjalan itu bisa langsung datang begitu? Sebaiknya kita datang pada saat kita sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, tetapi pada saat itu kita belum tahu atau mungkin sulit untuk menemukan cara bagaimana kita keluar dari situasi itu. Jadi jangan menunggu sampai berada dalam kondisi yang benar-benar sudah tidak produktif. Apalagi karena itu sampai depresi gitu. Betul. Kan ya. Nah ini untuk layanannya sendiri ini apakah hanya seputar mencakup kesehatan mental saja atau apa ini Bu Ratna? Ya, seperti yang tadi saya ceritakan bahwa saya pun menangani kaitan dengan pengembangan kepribadian, terutama pengembangan karir dan juga kaitan dengan pengembangan relasi. Terutama yang sekarang sangat hot untuk dibicarakan di pasca pandemi ini adalah kaitan dengan relasi, karena banyak sekali dari kita yang kemudian lebih sering berada di rumah karena kondisi pandemi, itu membuat kita justru semakin tahu pasangan lebih, bukannya semakin dekat. Kalau semakin dekat itu positif dan menyenangkan, tapi kadangkala permasalahan yang ada pada saat pandemi ini karena seringnya bertemu, itu jadi diekspos berlebihan dan kemudian membuat mereka akhirnya merasa nggak cocok dengan pasangannya,
dan banyak hal lagi gitu. Jadi itu yang di luar dari kondisi kesehatan mental yang sering hadir. Salah satunya adalah permasalahan keluarga. Oke, nah itu kalau kita berbicara mengenai permasalahan keluarga, tadi kan sempat disinggung ya Ibu ya bahwa kenapa nggak ngobrol sama saudara sepupu aja gitu kan, atau sama kakak atau adik yang enak diajak ngobrol, sekedar enak diajak ngobrol kan belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan begitu ya. Betul. Nah ini kenapa sih sebenarnya seseorang itu benar-benar harus atau perlu untuk membutuhkan psikolog ketika mengalami permasalahan dalam hidupnya? Iya, seperti saya tadi sampaikan bahwa sebetulnya kenapa kita membutuhkan psikolog, karena psikolog bisa dikatakan adalah sebagai pihak yang netral, yang bisa memberikan sudut pandang yang lain berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan dari jam terbang yang mereka miliki. Itu biasanya kita lebih bisa memberikan sudut pandang atau edukasi lebih kepada pasangan ataupun pada setiap klien yang hadir, sehingga diharapkan mereka lebih terbuka wacananya untuk mendapatkan hal terbaik dan membuat keputusan terbaik atau tindakan terbaik yang lebih produktif. Setidaknya kita bisa mengenali terlebih dahulu diri kita sendiri ya. Betul. Sebelum mendapatkan saran dari orang lain. Betul. Nah ini biasanya nih untuk berkonsultasi dengan Bu Ratna ini pendekatan apa saja sih yang Ibu gunakan? Banyak sekali pendekatan. Kalau yang awal bertemu biasanya kita akan melakukan yang namanya konsultasi psikologis, di mana saya akan banyak menggali tentang bagaimana atau apa keluhan yang mereka ingin sampaikan. Kemudian dari sana baru kemudian kita menentukan kira-kira langkah intervensi apa yang mungkin bisa diberikan. Banyak sekali juga pendekatan langkah intervensi. Salah satunya ada dengan CBT. CBT itu adalah Cognitive Behavior Therapy. Jadi kita meminta klien kita untuk bisa melihat sudut pandang yang berbeda dari setiap hal yang dia lihat, begitu ya, sehingga harapannya sekali lagi tindakannya akan lebih produktif dan perasaannya jauh lebih bisa terkontrol. Kemudian ada hal lain lagi yaitu hipnoterapi. Ini yang mungkin seringkali sangat digemari oleh banyak orang karena mereka merasa ini adalah cara yang paling instan untuk mereka bisa keluar dari permasalahan mereka. Tapi sebetulnya hipnoterapi sendiri hanya cocok untuk permasalahan yang kaitannya dengan emosi, sehingga tidak semua permasalahan bisa didekati dengan hipnoterapi. Banyak sekali seperti treatment-treatment lain, ada forgiveness therapy dan lain-lain, itu biasanya saya gunakan berdasarkan setiap kasus yang muncul. Jadi tidak semua orang harus didekati dengan metode yang sama. Bergantung juga pada kebutuhannya, karena pada metode terapi tertentu itu juga dibutuhkan melihat karakteristik kepribadiannya. Kalau karakteristik kepribadiannya tidak cocok didekati dengan pola seperti terapi X, ya kita mesti ganti dengan terapi-terapi yang lain. Nah ini kan dengan banyaknya metode atau pendekatan ya pemirsa yang digunakan oleh Ibu Ratna Sari, ini saya jadi tertarik pengen tahu nih Ibu, ini pernah menangani satu kasus yang cukup menarik nggak sih untuk dikupas gitu? Iya, mungkin saya akan cerita satu klien saya. Beliau kebetulan pejabat yang pada saat datang dia itu mengalami GERD. Jadi dengan obat-obatannya dia datang. Jadi ini obat GERD ini dan lain sebagainya seperti itu, dan dia mengatakan pada saat serangan itu dia sampai badannya kaku. Pada saat berbicara dengan saya itu hampir tiap 5 menit dia melakukan sendawa. Karena menurut dia itu yang membuat dia lebih lega gitu. Kemudian yang kedua, dia juga seringkali izin untuk keluar ruangan. Saya jadi penasaran sampai saya menanyakan, Pak, ada yang bisa saya bantu? Kenapa kok berkali-kali itu keluar ruangan? Ya kurang lebih 20 menit sekali gitu ya, karena beliau waktu itu sampai kurang lebih 3 jam di tempat saya, karena ya itu nggak selesai-selesai menyampaikannya. Kemudian ternyata beliau buang angin karena merasa kembung, seperti itu, dan saya melihat dari semua gejala yang muncul kemungkinan arahnya ke arah kecemasan yang berlebihan. Sehingga ada hubungannya berarti iya, gitu jadi ya? pada saat kita merasa cemas ada yang namanya kondisi somatisasi, di mana gejala itu muncul seperti sama persis seperti
penyakit-penyakit yang kita alami secara organik di dunia medis, tapi itu juga ada dampak dari kondisi psikologis mereka. Kemudian memang pada saat itu saya mengatakan bahwa saya butuh mengajarkan bapak tersebut dengan beberapa metode. Salah satunya adalah dengan hipnoterapi. Oke. Ya, memang saya tidak pernah bisa menjanjikan bahwa satu kali hipnoterapi itu pasti akan membawa kesembuhan pada yang bersangkutan. Tetapi biasanya keinginan dari yang bersangkutan untuk sembuh dan keyakinan bahwa metode ini mampu untuk bisa membuat dia sembuh, itu yang akan mempercepat proses. Sehingga saya pada saat selesai hipno pertama, beliau mengatakan, kayaknya nggak ada yang dirasain gitu ya, nggak ada perubahan gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa Pak, biarkan saja karena mungkin setiap orang itu reaksinya berbeda-beda. Saya mengatakan bahwa 10 hari ke depan saya perlu ketemu kembali dengan Bapak untuk mengulang. Ternyata 10 hari nggak muncul. Nah kalau sudah seperti itu ada 2 pertanyaan dalam diri saya. Antara pertama, dia memang akhirnya tidak merasa efek sama sekali sehingga dia tidak merasakan bahwa hipnoterapi bisa membantu dia, atau yang kedua, dia merasa sudah lebih nyaman sehingga dia tidak perlu untuk mengulang, nggak perlu kontrol lagi begitu ya. Jadi pada saat itu karena saya cukup penasaran, saya yang mendaftar pada saat itu adalah istrinya, sehingga nomor kontak yang saya miliki adalah nomor kontak istrinya. Saya kemudian mencoba untuk kontak dengan istrinya, saya menanyakan kepada ibu tersebut, Bu, apa yang bagaimana perubahan yang terjadi pada Bapak, atau memang sama sekali tidak ada perubahan seperti itu. Ternyata ibu ini mengatakan, mohon maaf Bu Ratna, kami sudah kembali ke NTT karena suami saya sudah baik-baik saja dan kami sudah mulai bertugas kembali. Ya memang sebelum itu beliau sampai melakukan cuti, kalau tidak salah 3 bulan untuk mengobati luka lambungnya, sampai melakukan endoskopi dan lain-lain. Artinya bahwa bukan berarti psikolog itu mampu untuk menghilangkan semua penyakit medis ya, tapi lebih kepada bahwa pendampingan psikolog dalam hal-hal penyakit medis yang kemudian menyentuh pada kecemasan klien itu bisa sangat membantu dia untuk segera pulih dari sakit medisnya, seperti itu. Nah ini seringkali begitu Bu Ratna ya, ketika kita berhadapan dengan klien begitu, kesembuhan seringkali dibebankan sepenuhnya kepada psikolog begitu. Nah ini seperti apa untuk bisa memahamkan khususnya kepada pemirsa, utamanya terkait dengan kesehatan mental begitu? Iya. Saya selalu mengatakan di awal, setiap kali akan memberikan terapi kepada klien-klien saya, bahwa sebetulnya saya dengan Anda adalah tim. Jadi jangan membayangkan bahwa kalau Anda datang ke dokter, itulah hebatnya mereka. Kalau mereka memberikan resep obat dan obat kita minum, obat bekerja dan kita tidak perlu melakukan apapun, obat itu akan bekerja sendiri untuk kita. Sehingga kita mendapatkan kesembuhan. Tetapi saat datang ke psikolog itu berbeda. Kalau kita tidak melakukan apapun, dan kalau tugas-tugas yang saya berikan kemudian itu juga tidak dijalankan untuk kehidupan mereka sehari-hari, maka mau datang berapa kali pun tidak akan ada perubahan yang muncul dalam diri mereka. Dan itu kenapa seringkali mereka menganggap kayaknya sia-sia deh datang ke psikolog. Sebetulnya yang perlu ditekankan adalah mereka harus memahami kita adalah tim. Saya tidak akan pernah berhasil tanpa juga kerjasama dari klien saya. Tapi klien yang mau bekerja sama dengan baik dengan psikolognya, hasil yang diperoleh akan jauh lebih maksimal. Nah, ini luar biasa sekali yang tadi barusan saja disampaikan oleh Ibu Ratna. Ini terakhir sebagai penutup nih Ibu Ratna. Mungkin ada pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa, khususnya yang mungkin berkaitan dengan kesehatan mental, begitu, silakan. Iya. Jadi yang terpenting adalah sebetulnya kita perlu belajar. Setiap masalah yang kita hadapi jangan dijadikan sebuah beban yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi jadikanlah setiap masalah menjadi batu loncatan untuk kita melompat lebih tinggi. Bahwa tidak ada pernah masalah yang tidak bisa selesai. Yang ada adalah kita mau atau tidak untuk keluar dari situasi itu dengan lebih cepat. So now you already know that Mrs. Ratnasari is the leading expert and an experienced professional psychologist. So if you, your family, or even your friends are looking for the best psychologists for marriage counselors, family counselors, and even mental health issues that you want to talk about, you can get counseling service both exclusively
and privately. Go to our website at www.ratnasarisipsikolog.com and also follow our Instagram at @erta_mentari_psikolog. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratna Sari atas waktunya, luar biasa sekali atas pengalaman yang sudah dibagikan. Dan pemirsa, demikian untuk dialog kita kali ini. Saya Amanda Sulaiman, sampai jumpa.